Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Muhammad Yusuf, Sarjana Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan mengapa Anda memilih jurusan multimedia. Di depan saya ini ada beberapa perangkat alat multimedia yang mungkin tidak asing di pandangan kalian. Ada kamera foto, ada kamera handycam HD. Inilah ruang kerja multimedia. Untuk lebih jelasnya, bisa kita simak pada paparan berikut ini. Apa itu multimedia? Multimedia adalah penggunaan komputer untuk berkomunikasi dan menyajikan informasi dengan menghubungkan berbagai macam media. Media yang digunakan di sini adalah teks, audio, animasi, video, gambar, dan media interaktif. Lalu, bagaimana informasi pada media itu bisa disampaikan? Untuk itu, kita membutuhkan sarana-sarana seperti media cetak, televisi, radio, komputer, smartphone, dan internet. Selanjutnya, ada dua jenis multimedia. Pertama, multimedia statis. Arah informasi pada media ini berjalan satu arah seperti gambar dan video. Kemudian, multimedia dinamis. Arah informasi pada media ini berjalan dua arah seperti media interaktif. Multimedia digunakan untuk menyampaikan informasi, memperjelas informasi, memperkaya informasi, entertainment, dan juga manipulasi informasi. Salam Pendidikan Indonesia. Saya Sobat Fascinal Studio. Kali ini saya akan membahas apa yang dipelajari di jurusan multimedia SMK. Jurusan multimedia itu sendiri masuk pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dari dua program keahlian, diantaranya teknik komputer dan informatika, yang memiliki kompetensi keahlian diantaranya rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia, sistem informatika, jaringan dan aplikasi 4 tahun. Kemudian pada program teknik telekomunikasi terdiri atas kompetensi keahlian, teknik transmisi telekomunikasi, teknik jaringan akses telekomunikasi. Kembali ke jurusan multimedia. Sebelum kita membahas yang dipelajari di jurusan atau kompetensi keahlian multimedia, kita akan membahas pengertian multimedia itu sendiri. Multimedia adalah suatu sarana atau media yang dalamnya terdapat perpaduan kombinasi berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafis, animasi, video, interaktif maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiensnya. Untuk pengertian lebih lanjut dapat dilihat di video Fascinal Studio sebelumnya, bisa dicek di deskripsi. Sekarang kita lihat struktur kurikulum kompetensi keahlian multimedia. Kompetensi keahlian multimedia terdiri dari muatan nasional, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing. Untuk muatan kewilayahan ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada muatan peminatan kejuruan terdiri dari dasar bidang keahlian diantaranya simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia. Untuk dasar program keahlian terdiri dari sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis. Pada kompetensi keahlian terdiri dari desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video,
produk kreatif, dan kewirausahaan. Untuk muatan nasional dan kewilayahan ada di setiap jurusan SMK, namun kita fokus pada muatan peminatan kejuruan. Untuk dasar bidang keahlian untuk mapel simulasi digital ada di setiap jurusan SMK juga. Dan untuk fisika dan kimia tidak semua jurusan ada, tergantung konsentrasi jurusannya. Untuk dasar bidang keahlian mata pelajaran sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis tidak hanya terdapat di kompetensi keahlian multimedia, namun juga terdapat di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sistem informatika, jaringan dan aplikasi, teknik transmisi telekomunikasi, dan teknik akses telekomunikasi. Yang jelas di semua kompetensi di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu pengertian sistem komputer? Adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari hardware dan software yang saling berkaitan dan bertugas untuk menjadi input proses penyimpanan dan menghasilkan output berupa informasi dengan menggunakan sebuah perangkat komputer. Komputer membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya seperti mengolah kata, mengolah angka, dan mengolah gambar. Apa yang dipelajari pada mata pelajaran sistem komputer bisa kita lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel sistem komputer. Selanjutnya, komputer dan jaringan dasar. Jaringan dasar komputer adalah salah satu mata pelajaran wajib dasar program keahlian teknik komputer dan informatika. Apa yang dipelajari pada mapel komputer dan jaringan dasar kita bisa lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel komputer dan jaringan dasar. Selanjutnya, pemrograman dasar. Pengertian dasar program adalah rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Apa yang dipelajari pada mapel pemrograman dasar bisa kita lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel pemrograman dasar. Selanjutnya, dasar desain grafis. Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi dan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual. Apa yang dipelajari pada mapel dasar desain grafis bisa kita lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri dalam mapel dasar desain grafis. Selanjutnya, untuk mapel kompetensi keahlian desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, dan teknik pengolahan audio dan video hanya ada di kompetensi keahlian multimedia.
Meskipun untuk animasi itu sendiri ada di kompetensi keahlian animasi dan produksi film, namun ada perbedaan penamaan mapelnya. Sedangkan produk kreatif dan kewirausahaan terdapat di semua kompetensi keahlian. Bedanya pada praktek disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. Pada mapel desain grafis persetakan, persetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Persetakan merupakan sebuah bagian penting dalam penerbitan dan persetakan transaksi. Banyak buku, koran, brosur, flyer, dan majalah sekarang ini biasanya dicetak menggunakan teknik persetakan offset. Image yang akan dicetak diprint di atas film lalu ditransfer ke plat cetak. Warna-warna yang bisa didapatkan dengan menimpakan beberapa pola warna dari setiap plat offset sekaligus. Teknik persetakan umum lainnya adalah cetak relief, sablon, rotografur, dan persetakan berbasis digital yakni pita jarum, inkjet, dan laser. Apa yang dipelajari pada mapel desain persetakan semester 1 kita bisa lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel desain grafis persetakan. Selanjutnya desain media interaktif. Media interaktif adalah alat bantu berbasis multimedia yang bisa menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna atau yang tujuannya untuk mempermudah proses pembelajaran. Apa yang dipelajari pada mapel desain media interaktif bisa kita lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel desain media interaktif. Selanjutnya, mapel animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pengertian animasi 2 dimensi adalah sebuah karya gambar bergerak yang memakai lingkungan 2 dimensi. Setiap gambar ini memiliki urutannya tersendiri, yang akhirnya membuat frame berlatar 2 dimensi. Pengertian animasi 3 dimensi adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Objek animasi ini bisa berputar dan berpindah seperti objek aslinya. Untuk pembuatan film dalam bentuk grafis 3 dimensi menggunakan komputer, apa yang dipelajari pada mapel animasi 2 dimensi kita bisa lihat sebagai berikut. Apa yang dipelajari pada mapel animasi 3 dimensi kita bisa lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita bahas di video tersendiri pada mapel animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, mapel teknik pengolahan audio dan video.
Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi, tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video. Sinyal elektronik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi, pembawa bunyi, amplifier, dan lainnya. Apa yang dipelajari pada mapel teknik pengolahan audio bisa kita lihat sebagai berikut. Apa yang dapat dipelajari pada mapel teknik pengolahan video bisa kita lihat sebagai berikut. Akan lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video tersendiri pada mapel teknik pengolahan audio dan video. Yang terakhir, mapel prakarya dan kewirausahaan. Prakarya itu berasal dari istilah pra serta karya. Pra mempunyai makna belum, sedangkan karya ialah hasil kerja. Prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bahan mentah. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototype. Prakarya memiliki pengertian ialah keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan, ataupun keterampilan tangan. Bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga kita tinggal merangkai ataupun memanfaatkan limbah dan bahan bekas. Apa yang dipelajari pada mapel prakarya dan kewirausahaan akan kita pelajari di video terpisah karena sangat banyak konteksnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa yang dipelajari di jurusan Multimedia SMK.